أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 24 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 4 April 2024. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dihitung sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang fikih zakat dan sholat id. Ini sebetulnya pembahasan panjang, tapi insya Allah kita akan bahas semampunya, karena para ulama mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Yang tidak bisa dibahas semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, kan? Tapi kita bahas sebagiannya dan insya Allah itu baik buat kita. Tadi dari awal kita mulai, saya hitung ada waktu 45 menit. Dan dengan tema yang ada, yaitu fikih zakat dan salat id, maka insya Allah kita akan coba membagi 3. Jadi salat id nanti kita bahas 15 menit dan fikih zakatnya 30 menit. Nah, terkait pembahasan fikih zakat, ini sebetulnya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, yang pertama terkait zakat ini, tidak semua harta ada zakatnya. Tidak semua harta ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah harta yang telah ditetapkan oleh syariat ada zakatnya. Kalau tidak ditetapkan oleh syariat ada zakatnya, maka harta tersebut tidak ada zakatnya, tidak dikenakan kewajiban zakat. Dan zakat ini maksudnya apa? Zakat ini dijelaskan oleh para ulama adalah harta tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, diberikan kepada orang-orang tertentu. Makanya tadi kita sampaikan tidak semua harta ada zakatnya.
Jadi ingat 3 kalimat ini. Kalau kita ditanya zakat itu maksudnya apa, maka kita jawab yang pertama, zakat itu adalah harta tertentu. Kemudian yang kedua, dikeluarkan pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan zakat ini dinamakan zakat karena apa? Karena akan menambah harta orang yang mengeluarkannya. Jadi harta yang dikeluarkan tidak dihitung berkurang, kan tapi bertambah. Kemudian zakat disebut zakat akan menjadikan harta menjadi lebih berarti. Kemudian zakat disebut zakat ini menjaga orang yang mengeluarkannya dari kebinasaan. Kenapa? Karena zakat ini bisa membersihkan diri seseorang dan zakat bisa membersihkan harta seseorang. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Maksudnya zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, itu bisa membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan bisa membersihkan diri mereka. Dan kalau kita bicara tentang kedudukan zakat di dalam Islam, zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan Islam ini didirikan di atas 5 perkara, yaitu rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Berarti kedudukan zakat di dalam Islam penting karena hitungannya dia masuk rukun Islam. Kemudian apa ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat? Ancamannya Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Allah mengatakan walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang nimbun emas dan perak. Kalau kita bilangnya orang-orang yang nimbun duit, nggak mau dizakatin. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Sayang katanya kalau dikeluarin zakatnya. Fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah kasih kabar gembira, tapi kabar gembiranya azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari nanti harta itu dicairkan di neraka jahanam. Emas, perak dibikin cair, duit dibikin cair. Fataqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dengan itu maka dahinya, lambungnya, punggungnya orang yang nggak ngeluarin zakat disetrika. Jadi kalau kita nyetrika biasa pakai pewangi, semprot setrika. Kalau besok enggak, yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya dicairkan, semprot di badannya, disetrika di badannya dia. Hadza ma kanastum li anfusikum, sambil dikatakan apa? Ini yang kalian timbun dulu di dunia, nggak mau dikeluarkan zakatnya. Fadhuqu ma kuntum taknizun, sekarang rasakan apa yang kalian timbun dulu, rasakan akibatnya. Nah, ini sebagai pendahuluan terkait pembahasan zakat. Nah, tadi disebutkan bahwa zakat adalah harta tertentu. Tidak semua kena kewajiban zakat. Di sini kita akan bahas 2 saja. Yang pertama adalah zakat harta emas dan perak. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang zakat fitrah. Nah, terkait pembahasan
Yang pertama, zakat emas dan perak. Ada disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, idza kanat laka mi'ata dirham, kalau kamu punya 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul, kemudian sudah haul, maksudnya sudah setahun, fa fiha khamsatu darahim, maka kewajiban zakatnya adalah 5 dirham. Ini 2,5%-nya begitu. Coba dihitung 200 dikurangi 2,5%. 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un fi zahab. Dan kamu tidak kena kewajiban zakat emas hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kamu punya 20 dinar. Jadi kalau dirham 200 dirham, kalau dinar 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kalian punya 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul, kemudian sudah mencapai haul, sudah setahun, fa fiha nisfu dinar, maka kewajiban zakatnya adalah setengah dinar. Berarti kalau 20 dinar dikurangi 2,5%, itu setengah dinar. Nah, terkait faedah hadis ini, yang pertama, zaman dulu, zaman Nabi SAW, itu kalau di sini kan disebutkan nisabnya perak 200 dirham. Kalau dinar 20 dinar. Jadi kalau dirham 200 dirham, kalau dinar 20 dinar. Nah, dulu itu nilainya setara. Jadi kalau ada dagangan di toko emas 20 dinar, orang pengen beli ini, beli emas dong 20 dinar. Maka harganya berapa? 200 dirham. Kemudian ada dirham di toko 200 dirham. Datang orang pengen beli dirham dong 200 dirham. Maka bayarnya pakai dinar, 20 dinar. Itu zaman dulu. Kalau sekarang beda. Ya, kalau sekarang 200 dirham ini sama dengan 595 gitu gampangnya. Jadi 200 dirham sama dengan 595 perak. 595 gram maksudnya. Jadi kalau bahasanya dirham ini perak. Kalau dirham ini 200 dirham, kalau perak 595 gram. Kemudian kalau emas, berarti kalau dinar 20 dinar. Kalau gram-graman 85 gram. Tadi kita bilang dulu 200 dinar belinya pakai 20 dirham. Kalau 20 dirham belinya pakai 200 dinar. Kemudian 85 gram emas belinya pakai 595 gram perak. 595 gram perak, 595 gram perak dibelinya pakai 85 gram emas. Tapi dulu, kalau sekarang harganya berbanding jauh. Contoh, perak ya, 595 gram. Perak itu harganya per gram itu, saya pernah lihat harganya di Antam kalau nggak salah, ada di websitenya itu, 11.500 atau 12.000 lah. 595 kali 12.000 hanya 7.140.000. Kemudian emas 85 gram harganya 1 juta, 85 juta. Beda harganya, nggak dapat beli perak 595 dibayar dengan nggak dapat beli emas 85 gram dibayar
perak 595 nggak dapat. Makanya sekarang kita bingung nih, zakat itu patokannya emas atau perak? Para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat insya Allah zakat itu patokannya adalah emas. Kenapa? Karena kalau patokannya perak, tadi nilainya cuma 7 juta sudah mencapai nisab. Pertanyaannya, orang kalau punya duit 7 juta orang kaya bukan? Bukan. Buat di Jakarta sebulan doang habis. Kadang-kadang buat sebagian orang kurang. Mungkin orang yang gajinya 7 juta dia bisa masuk kategori mustahik gitu. Apalagi yang di bawah itu lebih mustahik banget kan begitu. Makanya patokan zakat yang lebih tepat adalah emas. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka bilangnya perak, biar zakat cepat keluar, biar orang miskin cepat dapat harta zakat. Tapi pendapat yang kuat insya Allah emas. Dan fatwa MUI, patokan zakat adalah emas. Karena memang orang kaya ya punyanya emas 85 juta itu udah masuk kategori orang kaya lah begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, pelajaran dari hadis ini adalah zakat itu dikeluarkannya 2,5%. Ya, zakat itu dikeluarkannya 2,5%. Dan perhatikan, keluar zakatnya itu setiap tahun. Nabi SAW mengatakan, wahala alaihal haul. Ya, kalau sudah haul setiap tahun. Jadi bukan ada orang kalau kena kewajiban zakat sekali keluar beres sampai mati, kewajibannya udah hilang. Tidak. Akan tapi setiap tahun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan uang? Kalau diuangkan, uang kertas. Maka kalau uang dikonversi ke emas. Dan zakatnya tidak double-double. Contoh misalkannya ada orang punya emas 25 gram. Atau ada orang punya emas 50 gram. 50 gram kan kita anggap 50 juta. Ada punya emas batangan. Mungkin harganya per gramnya ini kalau harga beli 1.100.000. Tapi harga jualnya cuma 1 juta. Maka yang jadi patokan adalah harga jual. Harga beli rugi ntar yang punya. Sementara Islam ini rahmatan lil alamin, tidak merugikan orang. Maka anggap dia punya 50 gram, berarti dia punya 50 juta kalau diduitin. Oh, berarti dia kena kewajiban zakat atau belum kena? Ya, lihat dulu punya duit berapa dia. Jangan-jangan emas dia punya 50 gram, duit tabungan punya 50 juta. Kadang-kadang 55 juta, kadang-kadang 65 juta, nanti 53, pokoknya kisarannya itulah. Berarti sudah kena nisab atau tidak namanya? Kena nisab. Digabung tuh, emas sama uang. Tinggal dikeluarkan 2,5%. Dan yang lebih selamat, apabila sudah masuk hitungan haul, jadi haul ini misalnya dari Ramadan ke Ramadan gitu. Mungkin Ramadan tahun kapan Allah kasih rezeki sama dia punya duit di atas 100 juta udah. Mungkin 125, udah sekarang duitnya 200, 300 turun lagi 150, 400, 500 turun 2,5 dan seterusnya. Nah, tiap Ramadan dicek berapa hartanya dia. Maka dihitung semuanya. Kita anggap misalkannya ada 50 gram, berarti sama dengan 50 juta. Kemudian di rekening, di bank, atau di tabungan, ada 50 juta, berarti udah 100 juta. Kemudian di dompet, sampai dalam bagasi motor, di tas, pojok kanan, pojok kiri, total semuanya, wah ada 117 juta 65 ribu rupiah misalnya. Maka itu 117 juta 65 ribu 111 juta 65 ribu. Maka dikurangi 2,5%. Maka kewajiban zakat dia adalah 2 juta
2.776.625. Kita anggap 2.800.000 lah. Maka kewajiban zakat dia adalah 2.800.000. Datang dia ke masjid, datang dia ke orang yang bisa meneruskan zakatnya, atau dia sendiri yang memberikan zakatnya, kasih 2.800.000 rupiah. Diberikan kemana? Diberikan kepada mustahik. Kadang-kadang orang bingung ya, kan mustahik ada berapa golongan? Ada 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60. Maka berikan yang terbaik yang mana? 2.800.000 dibagi 50 orang atau dibagi 28 orang. 2.800.000 dibagi 20 dibagi berapa? 28 orang lah. Jadi masing-masing dapat 100.000. Atau berikan kepada satu orang, kasih 2.800.000. Kalau saya pribadi kasih satu orang aja, 2.800.000. Nolong dia itu. Mungkin dia nunggak kontrakan berapa bulan. Daripada bagi-bagi cepet 28 orang. Semuanya pada begini semua. Ya cepet doang. Kurang sehari udah habis. Ambil yang lebih masalah. Cuman kadang-kadang orang mikirnya begitu, bagi ke 28 orang. Tapi hak dia yang jelas berikan kepada mustahik. Dan itu setiap tahun. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang sudah kena nisab, akan tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Mungkin orang nggak tahu ya, dia kena kewajiban zakat atau enggak, dia nggak tahu fikih zakat. Tapi dia punya harta nggak pernah mencapai nisab, paling dia cuma punya duit 70 juta, 60 juta, 30, 45 gitu aja. Nggak pernah mencapai nisab. Zaman sekarang 85 juta ke atas, 100 juta nggak pernah dia punya duit. Maka buat dia aman. Yang jadi masalah, orang sudah mencapai nisab, sudah haul bolak-balik tiap tahun gitu lagi, nggak dikeluarkan zakatnya, dosanya numpuk. Dalam hadis sahih diibaratkan orang yang tidak mengeluarkan zakat, nanti di akhirat ada ular yang melilit di lehernya. Spek ularnya ini, kepalanya botak, udah tua nih ular nih. Nanti di searching di Google itu ada tuh hadisnya. Jadi kepalanya botak, kemudian rambutnya udah rontok lah gitu, matuk-matuk lehernya dia, sambil ular itu bisa ngomong ularnya. Kata ularnya apa? Aku adalah hartamu dulu waktu di dunia yang tidak dikeluarkan zakatnya. Makanya hati-hati. Ini terkait zakat mal. Jadi perhitungannya demikian. Ya, kata kuncinya mencapai nisab, haul, dan setiap tahun dikeluarkan 2,5%. Jadi zakat mal bukan orang datang ke masjid bawa 500.000, ada tulisan panitia zakat gitu. Ini zakat mal saya. Bukan, zakat mal itu bukan 500.000, zakat mal bukan 2 juta, 5 juta, bukan. Zakat mal itu 2,5% dari hartanya. Kadang-kadang orang mikirnya dia udah ngasih 500.000 udah keluar zakat katanya. Nah, seperti ini tidak benar. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas tentang zakat fitrah. Terkait zakat fitrah. Nah, silahkan. Kalau harta kayak mobil, motor itu masih bisa. Taib. Zakat mal. Apakah mobil, motor, rumah ada zakatnya? Jawabannya tidak ada. Jadi zakat itu hanya harta tertentu saja. Zakat itu hanya harta tertentu saja. Harta tertentu itu berupa apa? Harta tertentu berupa emas, perak, ada zakat pertanian, ada zakat buah-buahan, kemudian ada zakat binatang ternak, ada kambing, onta, sapi, dan seterusnya. Jadi rumah, motor, mobil tidak ada zakatnya. Jelas insya Allah menanya ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas terkait zakat fitrah. Di sini kita bawakan satu dalil saja, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum.
Dia bilang apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Berarti zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih buat orang yang berpuasa. Ini tujuannya. Apa tujuan zakat? Apa hukumnya zakat fitrah? Wajib. Karena diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa tujuan zakat fitrah? Tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih buat orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafasi, pembersih buat orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang tidak ada gunanya. Namanya lagi puasa, kadang-kadang kita ngapain. Maka pembersihnya yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, manfaatnya zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, diberikan kepada orang miskin. Kalau zakat mal diberikan kepada 8 golongan. Mau dibagi rata, mau salah satunya, terserah. Tapi kalau zakat fitrah bukan diberikan kepada 8 golongan, diberikan kepada orang miskin. Kita sering dengar fakir miskin. Apa bedanya fakir miskin? Kata para ulama, kalau miskin itu pas-pasan. Ya, kalau miskin pas-pasan. Ya, kayak contoh dia buat makan pas-pasan. Paling kalau dia mau makan enak, ya sebulan bisa sekali doang lah. Sekali-kali makan di restoran, sekali-kali makan nasi kambing, ya, nasi daging mewah, sekali-kali kuliner. Karena pas-pasan ya. Kalau orang kaya bebas, mau kuliner kemana juga jadi gitu kan. Duitnya nggak ada serinya gitu kan. Ini orang miskin pas-pasan. Dan orang yang belum kena kewajiban mengeluarkan zakat, berarti dia hitungannya berhak menerima zakat. Cuman memang orang yang berhak menerima zakat, dia bertingkat-tingkat. Kesini aja, ini kan si fulan kan kerja gitu. Kemudian juga ada pelajaran yang lain ini. Boleh nggak kita minta zakat? Maka jawabannya dalam hadis Nabi SAW, ada 2 anak muda. Ketika Nabi lagi bagi-bagi harta zakat, anak muda ini nyamperin. Ya Rasulullah, bagi dong harta zakat gitu. Mungkin kalau mau dilihat nih anak muda, mungkin gajinya nggak UMR tuh dia berdua gitu. Kalau dilihat anak muda, mungkin dia nggak punya harta mencapai nisab. Tapi ini masalahnya anak muda, minta zakat gitu. Rasulullah SAW ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat bolak-balik, terus Rasulullah ngomong, kalian berdua kalau saya mau kasih harta zakat bisa. Cuman ingat, harta zakat ini nggak ada haknya buat orang kaya dan buat orang yang masih kuat, masih gagah. Ini kalau ada yang nanya, boleh nggak ada teman minta harta zakat ke kita, kita kasih ke dia. Maka kita ceritain hadis ini sama tuh teman. Jadi masih gagah, masih kuat, masih muda, ngapain minta-minta zakat gitu. Walaupun dia berhak menerima zakat. Gitu. Ya, walaupun berhak menerima zakat. Beda kalau kita punya harta, kemudian kita kasih ke fulan, masih muda dia, masih gagah. Cuman kan kita tahu, dia rumah masih ngontrak, atau dia punya istri, punya anak, butuh ini, butuh itu, kita perlu bantu. Udah, kita datang, kita kasih ke dia. Ini buat antum, harta zakat. Dia terima, alhamdulillah, nggak masalah. Yang jadi masalah, masih gagah minta-minta harta zakat. Gitu. Tapi tetap harta zakat ini Allah mengatakan hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Nah, kita kembali ke pembahasan zakat fitrah tadi. Jadi tujuan yang pertama, zakat fitrah hukumnya wajib. Yang kedua, manfaatnya buat membersihkan orang yang berpuasa. Yang ketiga, diberikan kepada orang miskin. Kemudian yang berikutnya, man addaha qabla shalah, siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri maksudnya. Fa fiha zakatun fahiya zakatun maqbulah, berarti itu hitungannya zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan siapa yang mengeluarkannya ba'da salat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka hitungannya dia sedekah biasa. Berarti zakat fitrah terkait dalil ini, yang pertama hukumnya wajib karena diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, zakat fitrah sebagai pembersih buat orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah ini diberikan kepada orang miskin. Nah, tadi kita lagi bahas apa bedanya fakir miskin. Kalau miskin ini pas-pasan, tapi kalau fakir selalu kurang. Sekarang begini, makan katanya kan normalnya sehari 3 kali. Si fulan dia makan alhamdulillah bisa sehari 3 kali. Sesekali bisa jajan enak lah. Cuman pas-pasan, berarti si fulan adalah miskin. Sementara fakir seringnya kurang. Orang pada makan sehari 3 kali, dia bisanya cuma sehari 2 kali. Bisanya sehari cuma sekali. Ada lagi sebagian mereka lebih parah, ya. Seringnya puasa karena nggak ada makanan yang dimakan. Maka mereka adalah fakir. Dan patokannya bukan dia punya AC, punya motornya 3, punya motornya 2, berarti orang kaya, bukan. Tapi patokannya lihat gimana makannya. Bukan punya mobil. Kadang-kadang orang punya mobil, makannya juga pas-pasan buat narik. Ya, mobilnya mobil sejuta umat. Nah, dia buat narik, mungkin kalau mobilnya dijual, bisa dijual, dapatlah harga 80 juta misalnya, 70 juta. Atau mungkin dapatlah 110 juta kalau dijual gitu. Mobil-mobil sejuta umat yang tahun berapa begitu kan, yang agak mudaan gitu. Tapi ternyata buat kerja dia, buat narik. Dia pendapatan sebulan mungkin cuman berapa? Mungkin cuman 10 juta, mungkin cuman 7 juta. Dengan kebutuhan dia, anaknya sekian, bayar kontrakan rumah sekian, hitungannya pas-pasan. Maka dia bisa jadi tergolong mustahik, orang yang berhak menerima zakat, walaupun sekali lagi itu bertingkat-tingkat. Ini bedanya fakir dengan miskin. Karena kadang-kadang orang bingung ya, mau ngasih ke fulan, rumahnya ada AC, malahan AC-nya 2. Atau mau ngasih ke fulan, fulannya motornya ada 2. Mau ngasih fulan, fulan punya mobil. Padahal patokannya bukan itu. Patokannya adalah makannya. Lihat, kalau makannya berlebih, maka dia orang kaya. Tapi kalau makannya pas-pasan, dia orang miskin. Tapi kalau seringnya kurang, maka dia orang fakir. Ini terkait zakat fitrah. Dikeluarkannya sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri. Dan kewajibannya ketika terbenam matahari, tanda Ramadan berakhir. Tapi kalau bicara boleh, maka zakat fitrah boleh dikeluarkan H-1, H-2. Dan terkait zakat fitrah ini, yang dibahasakan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, disebutkan bahwasanya Nabi SAW menerangkan tentang zakat fitrah ini, bahasanya itu 1 sok korma, 1 sok bur, 1 sok syair, sejenis gandum. Intinya apa? Intinya yang disebut oleh Nabi SAW adalah makanan pokok. Berarti kalau kita bahasanya apa? Beras. Boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Para ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, cuman sekarang kita pelajarannya adalah orang-orang kan pada bilang apa? Emang orang miskin cuman butuh beras doang, kan mereka juga butuh duit gitu. Lihat orang yang berkata demikian, dia lebih mikirin maslahat orang lain daripada maslahat buat dirinya. Padahal secara afdol atau tidak afdol, yang lebih afdol buat dirinya zakat fitrah itu pakai beras. Kenapa? Karena yang disebut dalam hadis bunyinya bahan makanan pokok. Dan bahan makanan pokok kita adalah beras. Tapi kadang orang lebih mikirin maslahat orang lain ketimbang maslahat buat dirinya. Tinggal kalau dia mau ngasih duit, selipin duit. Tapi untuk zakat fitrahnya adalah beras. Dan itu yang lebih afdol insya Allah. Tapi memang terkait ini para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mereka mengatakan boleh, dan sebagian mereka mengatakan tidak boleh. Yang lebih selamat kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama, mendingan kita zakat fitrahnya pakai bahan makanan pokok, pakai beras. Kalau ada teman kita yang pakai duit gimana? Ya udah biarin aja. Kan salah satu pendapat para ulama. Nggak usah disalah-salahin, nggak usah disesat-sesatin. Ini salah satu pendapat para ulama. Kita harus bisa menghormati pendapat para ulama. Kemudian bahasan terakhir, kita bahas sedikit-sedikit saja.
yaitu terkait masalah sholat id, sholat idul fitri atau sholat idul adha. Ini sama saja. Yang pertama, apa hukumnya sholat id? Para ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya salat id adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kenapa? Karena yang pertama, dari dulu Nabi SAW salat id terus. Berarti ini menunjukkan salat id hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya pada salat id. Berarti ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, dalam hadis Ummu Atiyah disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang kagak pernah keluar rumah sama Nabi SAW disuruh berangkat. Dalam hadis Bukhari Muslim. Walaupun mereka lagi haid, disuruh berangkat. Ini menunjukkan hukumnya salat id adalah wajib. Cuman perempuan yang haid, mereka misah sendiri. Mungkin kalau kita di masjid, perempuan yang haid pada di parkiran. Jadi ceritanya pengen menyemarakkan lebaran gitu. Tapi kalau dulu sholatnya di lapangan. Jadi pada sholat, perempuan yang haid misah sendiri. Jadi kan lebaran, ini syiar. Jadi semuanya harus tampil. Maka dari itu semua, para ulama banyak menyebutkan sholat itu hukumnya adalah wajib. Apa saja adab yang mesti diperhatikan ketika sholat id ini? Yang pertama, mandi besar. Ini termasuk sunnah. Bagaimana caranya mandi besar? Ada dua caranya. Yang pertama, cara secara rinci, sebagaimana kita pernah dengar ya. Yang kanan dulu, yang kiri dulu, bersin itu, wudu apa gitu, cara rinci lah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, asal biar biur, ujung rambut, ujung kaki basah, yang penting niat dalam hati, Allah tahu itu, maka itu adalah mandi besar. Kemudian yang kedua, adabnya adalah pakai baju yang rapi, pakai wangian. Kalau dalam Quran Allah mengatakan hudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke dalam masjid. Maksudnya pakai baju yang rapi ketika sholat, seperti itu. Atau dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bilang, inna hadza yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin. Ini adalah hari raya yang Allah berikan kepada orang Islam. Faman jaa ila jum'ah falyaktasil wa in kana indahu tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Yang berangkat Jumatan mandi, kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi, kalau ada siwakan gosok gigi, seperti itu. Dan Jumat adalah hari raya, apalagi salat Id, seperti itu. Kemudian pakai pakaian yang bagus sebagaimana dalil tadi disampaikan. Kemudian kalau salat Id ini disunahkan makan dulu. Kalau bahasa kita disunahkan batalin dulu. Tapi kalau salat itu salat Idul Fitri maksudnya. Tapi kalau salat Idul Adha disunahkan jangan makan dulu. Kalau salat Idul Adha disunahkan berangkat salat, jangan makan dulu. Nanti pulang salat motong kambing langsung nyate, makanya itu. Kalau kita mau bicara sunnah. Tapi kalau tidak, ya sudah, pulang udah makannya tupat, nggak apa-apa. Tapi kalau salat Id disunahkan makan dulu. Tinggal terserah. Makannya mau gaya takjil boleh. Gaya takjil minum air, makan korma 3. Atau gaya takjil minum air, lontong gorengan sambal kacang, boleh. Pokoknya salat Id, Idul Fitri maksudnya disunahkan makan dulu. Tanda buat nandain udah kagak puasa, begitu maksudnya. Ini termasuk sunnah dan itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama Idul Adha. Idul Adha disunahkan jangan makan dulu. Kalau dia kurban, maka dia beres sholat, motong langsung nyate, motong langsung ngesop, makan kurbannya dia itu. Sunnahnya demikian. Kemudian adab yang lain yang perlu diperhatikan, ke lapangan di jalan yang tenang. Bahasanya ke lapangan karena waktu itu sholatnya di lapangan, kalau kita mungkin ke masjid. Nah, kapan waktunya salat Id ini? Biasanya kalau bahasa kita bilangnya salat Idul Fitri itu, misalnya salat Idul Fitri jam 7 pagi atau jam setengah 8.
Karena kan ngasih waktu buat makan dulu gitu. Salat Idul Adha itu jam 6:30 atau jam 7 kurang seperempat, lebih cepat. Kadang-kadang karena orang tidak paham, dia bikin pengumuman Salat Idul Fitri jam 7.15, Salat Idul Adha jam 7.15. Ini menyelisih sunnah. Harusnya dibedakan, Salat Idul Adha lebih cepat dibandingkan Salat Idul Fitri, sebagaimana ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tempat pelaksananya disunahkan di lapangan. Kalau kita sekarang di masjid. Nah, tinggal yang lainnya ketika kita berangkat ke lapangan atau ke tempat sholat, termasuk sunnah dengan jalan yang berbeda. Jadi berangkat lewat sini, pulang lewat sana. Berangkat lewat sini, pulang lewat sana, seperti itu. Kemudian dianjurkan datang lebih awal. Dan perhatikan terkait takbir, Idul Fitri dengan Idul Adha beda. Bedanya apa? Kalau Idul Fitri takbirnya hanya ketika berangkat ke lapangan saja. Ada dua riwayat takbir. Yang pertama Allahu Akbarnya 2 kali, yang kedua Allahu Akbarnya 3 kali. Dan dua-duanya disunnahkan atau disyariatkan, ada riwayatnya. Sehingga kita jangan mikir, kok takbirnya 2 kali, alirnya beda. Bukan. Ini termasuk sunnah. Jadi dalam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke belakangnya sama. Ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Ke belakangnya sama. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua-duanya diriwayatkan. Bedanya apa? Bedanya ketika Idul Fitri hanya ketika berangkat saja. Hanya ketika berangkat. Tapi kalau Idul Adha, hari raya takbiran, kemudian 3 hari berikutnya hari-hari tasyrik takbiran. Namanya takbir muqayyad ba'da sholat. Makanya kalau Idul Adha ba'da sholat ada takbiran. Berapa kali jumlahnya? Disunahkan ganjil. Karena dalam hadis disebutkan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka sama yang ganjil-ganjil. Makanya kadang-kadang ya ada orang dagang ya, dagang gorengan, dagang kue apa itu kalau nitip senangnya ganjil gitu. Mungkin dalam rangka merealisasikan hadis ini bisa jadi. Jadi itu bedanya takbiran Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi kalau setelah selesai salat Idul Fitri udah nggak ada takbiran lagi. Ya, adapun yang ada di lapangan ya wallahu alam, kita yang ngajarin itu siapa kan seperti itu. Karena kita berkiblat dengan guru kita, dan guru kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan perempuan yang haid? Tadi sudah disebutkan, perempuan yang haid tetap berangkat. Dalam hadits Ummu Atiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan perempuan yang haid tetap berangkat. Terus bagaimana ketika lagi haid, masuk masjid atau tidak? Dia nggak usah masuk masjid, orang pada sholat biarin. Yang penting, pokoknya yang penting lapangan rame gitu. Yang penting semua keluar. Karena lagi hari raya, semuanya merayakan. Ini syiar, seperti itu. Dan perempuan ketika berangkat ke masjid, ya mesti diperhatikan adab-adabnya. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah al-masajid wal yakhrujna tafilat. Kata Nabi SAW, kalian jangan ngelarang perempuan ke masjid. Tapi mereka ketika berangkat harus tafilat. Tafilat ini jangan dandan menor-menor, jangan pakai tampang penampilannya bikin laki-laki pada ngeliat gitu. Jadi berangkat biasa aja gitu. Nggak usah pakai minyak wangi dan seterusnya. Dan termasuk sunnah mengeraskan takbir. Kita sambil jalan, kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sampai kita di lapangan. Berhenti-berhenti takbiran ketika khatib datang atau imam datang. Sausufakum berhenti takbiran. Kemudian khatib berhenti takbiran. Sampai selesai sholat Id tidak ada takbiran lagi. Idul Fitri. Dan ketika sholat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Dan tidak ada isyarat lain-lain. Kadang-kadang ada ya as-salat
As-salatu jami'ata Idul Fitri rahimakumullah. Saya orang condet, tahu, saya hafal itu. Cuman masalahnya bukan condet nggak condet, masalahnya ini yang ngajarin siapa gitu kan. Mungkin itu yang ngajarin gurunya, dari gurunya lagi, pertanyaannya nyampe nggak kepada Rasulullah SAW. Nah, cuman kalau ada yang begitu ya udah kita tahu aja itu bukan perkara yang disyariatkan. Jangan kita langsung maju bubarin, bukan, enggak. Kita biar tahu aja gitu kan. Karena memang orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu itu berbeda. Tinggal nanti kita informasikan kepada mereka pada waktu yang pas. Bukan kita nyalahin amalan orang gitu kan, enggak. Emang salah kita bilang salah, masa kita mau benar-benarin gitu kan. Tapi bukan berarti kita langsung bubarin di tempat, kita langsung ambil mic-nya apa, bukan. Itu ada fikihnya lagi. Jadi ketika kita mendengar itu, dalam hati kita langsung apa? Salah. Itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar, udah nilai plus buat kita, ada pahala. Kemudian yang perlu diingat juga, tidak ada salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi datang jangan sholat. Nanti dia bilangnya apa? Sekalian syuruk, sekalian duha. Loh, dalam syariat ini tidak ada qobliyah ba'diyah. Biar orang nggak kepikiran dikiranya ada qobliyah ba'diyah. Kalau situ pengen duha, di rumah aja. Jadi jangan di lapangan. Beda kalau di masjid, mungkin dia mau tahiyatul masjid, bolehlah kita husnuzan di situ. Tinggal yang terakhir ya, minta waktu sedikit lagi. Yang terakhir, tata cara salat id. Ya, tata cara salat id ini salatnya 2 rakaat. Ya, salatnya 2 rakaat. Kemudian terdiri, rakaat pertama ada 7 takbir selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram begini, Allahu Akbar. Ada tambah 7 lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Sebagian riwayat ngangkat tangan, sebagian riwayat tanpa ngangkat tangan. Jadi ketika ada yang ngangkat tangan, ada riwayatnya. Salah satu pendapat ulama. Ada yang tidak angkat tangan, salah satu pendapat ulama. Jangan nanti dibilangnya, oh alirannya beda, itu nggak angkat tangan gitu. Tidak. Kemudian di sela-sela itu ada doa atau tidak ada? Para ulama menyebutkan tidak ada doa sama sekali. Sebagian menyebutkan ada, sebagian riwayat menyebutkan doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah dan sunnahnya baca surat Sabbihis Al-A'la. Rakaat kedua ada 5 takbir selain takbir intikal. Takbir intikal itu perpindahan. Jadi ketika sujud berdiri Allahu Akbar, baru ntar 5 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Sama, tidak ada doanya. Ada sebagian menyebutkan tadi doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah sekarang kalau imam lupa bagaimana? Tidak masalah, nggak usah subhanallah, subhanallah, nggak usah. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, langsung dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang subhanallah, subhanallah, nggak perlu. Kenapa? Karena takbir 7 kali dan 5 kali itu hitungannya adalah sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Cuman karena orang kadang kelewat semangat, senang ya melihat salah imamnya langsung subhanallah, subhanallah, biasa aja kan gitu. Jadi rakaat kedua baca Al-Fatihah dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian setelahnya ada khutbah Idul Fitri. Ya, ada khutbah Idul Fitri. Nabi SAW mengatakan terkait khutbah Idul Fitri ini, yang mau lanjut dengerin khatib silahkan, yang tidak juga silahkan. Yang mungkin ada hajat gitu ya, yang ada hajat silahkan. Ini termasuk sunnah. Nabi SAW ketika mengawali khutbahnya, kepada kalian yang ada hajat silahkan, diizinkan untuk berdiri. Tapi kalau tidak maka mengikuti khutbah. Dan kita mengambil manfaat dari khutbah tentunya lebih utama, lebih afdal daripada kita langsung pulang. Ya wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Memang ini singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari si pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.